Jumpa lagi dalam acara program belajar sehat seri ke-6 vegetarian. Hari ini kita bahas tentang kiat menjaga tensi normal. Pengertian dari hipertensi pertama dari WHO 2015, tensi tidak normal bila tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 140 mm air reksa dan tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90 mm air reksa. Di atas maksudnya lebih dari 90 mm air reksa, dan sistolik di atas dari 140 artinya lebih dari 140 atau sama dengan 140 ya. Sampai di sini sudah mengerti ya teman-teman apa yang disebut hipertensi, dan kita akan belajar terus ya. Masih semangat? Yang kedua adalah klasifikasi tekanan darah dan definisi secara grade hipertensi ya. Jadi ini adalah definisi sekaligus klasifikasi dari tingkatan-tingkatan dari hipertensi menurut European Society. Jadi ini jurnal-jurnal dari Eropa ya. Jadi tahun 2018. Jadi ini terbaru ya. Mungkin kalau ada yang terbaru lagi bisa komentar, berikan link terbaru untuk pembagian hipertensi ya. Ya, mari kita simak bersama ya. Kita belajar tentang grade-grade hipertensi ya. Pertama kategorinya tensi dikatakan masih optimal. Jadi masih optimal itu kurang dari 120. Jadi kalau kurang dari 120 sistoliknya dan diastoliknya kurang dari 80 itu adalah optimal. Dan dikatakan normal hipertensi jika sistolik 120 sampai 129 mm air reksa dan diastoliknya 80 sampai 84 mm air reksa. Hipertensi normal tinggi itu 130 sampai 139 sistoliknya. Sedangkan diastoliknya 85 sampai 89. Dan dikatakan hipertensi tingkat 1 adalah 140 sistoliknya sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99. Hipertensi tingkat 2 dikatakan 160 sampai 179 dan diastoliknya 100 sampai 109. Dikatakan hipertensi tingkat 3 adalah lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 110. Hipertensi isolated systolic dikatakan sistoliknya lebih dari 140 mm air reksa dan diastoliknya kurang dari 90. Ya, sampai di sini sudah paham ya teman-teman. Bagi yang belum paham boleh bertanya di kolom komentar. Ya, kita masuk kepada judul kita ya. Jadi kiat-kiat menjaga tensi normal. Jadi setelah kita mempelajari tentang definisi dari hipertensi menurut WHO, Badan Dunia Kesehatan, dan kita sudah mengetahui derajat-derajat hipertensi menurut jurnal terbaru, European Journal terbaru,
Nah, setelah kita mengetahui pengetahuan, ya tidak banyak, sedikit saja, mungkin bisa membantu kita untuk mengetahui betapa pentingnya menjaga hipertensi agar tetap normal. Untuk itu, pasti kita semua akan menonton terus sampai selesai video ini, yaitu kita lihat bersama bagaimana kiat-kiat menjaga agar tensi kita tetap normal. Kiat menjaga tensi normal dalam dunia medis dinamakan terapi non-farmakologi, yaitu tanpa obat-obatan, atau sama dengan cara mencegah agar tensi jangan tinggi. Jadi kiat yang pertama adalah bila kita gemuk atau overweight atau obesitas atau berat badan lebih dari berat badan ideal. Jadi nanti kalau ada yang bertanya berat badan ideal itu apa, gemuk itu apa, saksikan terus seri-seri dari vegetarian ini, maka kalian akan menemukan jawabannya. Karena ada satu dari seri vegetarian ini menjelaskan tentang apa itu gemuk, apa itu overweight, dan bagaimana cara mengatasinya ya. Ya, kita lanjut. Jadi kiat menjaga tensi agar tetap normal bila kita gemuk atau kita obesitas, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus aerobik ringan 15 sampai 30 menit dalam sehari. Jadi kita tidak harus olahraga yang berat-berat seperti di ruang fitness, tapi kita bisa jalan-jalan selama 15 sampai 30 menit, itu sudah cukup dalam sehari ya. Jadi tidak ada alasan untuk saya tidak bisa olahraga ya. Jadi bila kita gemuk atau kita untuk menjaga kita punya tensi normal saat kita gemuk, kita harus olahraga 15 sampai 30 menit per hari. Apa fungsinya? Jadi dengan menjaga dengan aerobik ringan, dengan olahraga ringan 15 sampai 30 menit per hari, kita bisa menjaga berat badan ideal kita, basal mass index kita dengan 18,5 sampai 24,9 kg per meter ya. Jadi kita bisa menjaga basal mass index kita ya. Ya, nanti kita belajar apa tuh BMI? Itu ada di slide-slide berikut dari seri-seri vegetarian. Jadi nonton terus seri-seri vegetarian ini sampai selesai. Ayo kita cegah hipertensi bersama-sama. Ya, jadi kiat menjaga hipertensi berikutnya, yang kedua adalah bila kita harus setelah kita menjaga agar jangan gemuk, kita harus menjaga berat badan ideal. Yang kedua adalah kita hindari lemak-lemak jenuh ya. Jadi apa itu lemak-lemak jenuh, Dok? Jadi kita kurangi makanan-makanan yang berkalori tinggi. Jadi yang banyak lemaknya seperti es krim, donat, semua yang manis-manis, yang tentunya yang manis-manis mengandung banyak kalori tinggi ya, dan itu susah dicerna, dan itu bisa terjadi penumpukan dari gula yang banyak ini, dari makanan-makanan ini yang manis-manis akan menjadi timbunan pada tubuh sehingga akan membantu terjadinya hipertensi ya. Nanti kita sudah belajar ya tentang bagaimana hipertensi dari vegetarian ini menurunkan hipertensi. Jadi dari hal itu kita bisa tahu bahwa betapa pentingnya kita harus mengurangi makanan berkalori tinggi. Jadi bila Anda sudah menonton video ini dan belum menonton video-video seri-seri
vegetarian sebelum atau sesudahnya, tonton dari awal sampai akhir, mungkin kalian bisa mengerti. Jadi ini ada saling berkaitan ya. Ayo kita cegah hipertensi bersama-sama. Masih semangat? Ya, kita lanjut ya. Jadi dengan kita makan sayur dan buah-buahan, ini adalah makanan yang kalorinya rendah. Jadi sebaiknya kita ganti cemilan kita yang manis-manis itu dengan buah-buahan yang manis-manis juga. Jadi sama-sama manis tapi kalorinya rendah. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Kiat menjaga tensi normal berikutnya, yaitu yang nomor 3 adalah, jadi pertama tadi apa teman-teman, kita ingat kembali. Pertama adalah bila kita gemuk, kita harus menjaga berat badan kita, berat badan ideal kita dengan aerobik, dengan olahraga ringan 15 menit sampai 30 menit dalam satu hari. Yang kedua adalah bila kita harus mengurangi makanan lemak jenuh yang banyak mengandung kalori tinggi dengan cara mengganti cemilan kita dengan buah-buahan ya. Yang ketiga adalah diet rendah protein. Jadi kita makan makanan yang proteinnya rendah. Dengan secara tidak langsung, hal ini menyuruh kita agar kita bisa menyusun menu sehat kita. Jadi di seri vegetarian ini, ikuti terus karena dokter akan mengajarkan bagaimana cara menyusun menu sehat. Dan ada daftar tabel tentang menu-menu makanan beserta kalorinya, beserta kadar proteinnya dalam sehari, sehingga teman-teman semua bisa mempelajarinya dan bisa menyusun menu sehat. Jadi saksikan terus seri-seri vegetarian dari seri pertama sampai seri terakhir. Ya, kita lanjut ya. Jadi diet rendah protein, kiat menjaga tensi normal. Yang ketiga adalah diet rendah protein. Jadi protein yang dianjurkan untuk kesehatan kita adalah 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram per kilogram per hari. Dan hal ini bisa didapat dari diet vegetarian. Jadi kita bisa mengaturnya. Bila kita ingin mengaturnya, kita bisa dari menu vegetarian. Tapi kalau kita ingin dari menu lain juga boleh. Jadi nanti ada daftar menu makanan bisa disusun berdasarkan daftar menu makanan itu ya. Yang ada kalorinya, ada proteinnya, jadi kita bisa menyusunnya. Ya, masih semangat ya, kita lanjut. Ayo cegah hipertensi. Ya, kiat menjaga hipertensi berikutnya yang keempat adalah diet rendah garam. Jadi garam atau salt di sini di natrium disarankan oleh kesehatan itu 100 milimol atau sama dengan 2,4 gram dalam sehari, atau natrium klorida itu 6 gram per hari. Jadi itu sama ya, dari rendah garam. Garamnya jangan dihilangkan juga, tapi boleh dengan dosis yang kecil ini aja. Ya, masih semangat hipertensi ya. Kiat menjaga hipertensi agar tetap normal, ya yang kelima adalah stop merokok. Jadi di sini tidak ada tawar-menawar ya, katanya adalah stop merokok. No smoking. Terima kasih. Kenapa teman-teman? Nanti bisa nonton pada seri Anda bisa berhenti merokok tanpa kata sulit. Di situ dokter sudah jelaskan bagaimana merokok bisa membuat terjadinya hipertensi karena merokok dari nikotin dan tarnya bisa memicu terjadinya resistensi perifer, sehingga resistensi yang sangat lama akan membuat terjadinya hipertensi.
Masih semangat ya teman-teman? Kiat menjaga tensi berikutnya adalah hindari alkohol. Jadi di sini dikatakan hindari, artinya alkohol masih boleh, tapi dalam dosis yang pada takaran yang normal. Tapi dari satu penelitian menemukan dari satu meta-analisis dari BPJS 2014, BPJS Kesehatan 2014 menemukan satu meta-analisis, yaitu tidak boleh ada alkohol karena dari satu meta-analisis penelitian itu mengatakan mengurangi alkohol pada hipertensi menurunkan tekanan darah 3,8 mm air raksa. Jadi betapa pentingnya kita, berapapun kadarnya alkohol, dia bisa menaikkan hipertensi. Jadi sangat baik untuk tidak beralkohol karena itu akan membantu menurunkan tensi darah 3,8 mm Hg ya, mm air raksa ya. Ya, begitulah teman-teman. Mari kita bersama-sama bersepakat, ayo cegah hipertensi. Jadi bagi yang sudah kena penyakit hipertensi, silakan mengikuti tips-tips ini kiat menjaga tensi normal. Dan yang belum pernah sakit hipertensi, silakan mengikuti kiat-kiat ini agar jangan sampai sakit hipertensi, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Semua setuju ya teman-teman? Lebih baik mencegah daripada sakit hipertensi, karena mengobati lebih susah daripada mencegah. Kalau kita mengobati, kita mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli obat-obatan setiap harinya. Dan bila kita mencegah, kita tidak mengeluarkan uang yang banyak karena itu adalah kehidupan sehat sehari-hari. Yang keempat adalah evaluasi kesehatan. Jadi kita bila ingin tahu apakah tensi saya normal, pencegahan yang sudah saya lakukan ini berhasil atau tidak. Nah, untuk mengevaluasi kesehatan teman-teman sekalian, bisa bisa memeriksakan diri kepada dokter sekitar 3 bulan sekali. Jadi kita mengecek tensi kita di dokter, dan kita juga bisa mengecek laboratorium kita setiap 3 bulan. Ada ataupun tidaknya keluhan, ya kita wajib menjaga kesehatan kita ya. Jadi sebelum sakit kita mencegahnya dengan kita melakukan evaluasi kesehatan setiap 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali ya. Itu sangat bagus untuk lebih baik mencegah dulu sebelum terjadi sakit baru kita tahu ya. Jadi dengan mengecek laboratorium, hasil pertama itu yang kita cek laboratorium itu apa saja. Jadi kita cek hemoglobin kita cek gula darah kita cek kolesterol kita, dan kita cek asam urat kita. Jadi untuk mengecek hemoglobin itu tidak perlu puasa, tetapi untuk mengecek gula darah kita harus puasa 8 jam. Habis itu kita cek gula darah 2 jam PP. 2 jam PP itu apa? Gula darah puasa ya. Jadi gula darah puasa, lalu kita makan dan kita cek gula darah setelah puasa setelah 2 jam. Saat kita makan setelah 2 jam kita makan berapa. Hal ini untuk mengetahui apakah kita sakit gula atau tidak. Dan kita cek kolesterol itu kita harus puasa 12 jam. Jadi kalau kita tidak puasa 12 jam, asam urat dan kolesterol ini kita harus puasa 12 jam. Jadi kalau kita tidak puasa 12 jam untuk mengeceknya, maka itu hasilnya bisa negatif palsu atau positif palsu. Jadi sebaiknya kalau kita hendak mengecek laboratorium ini, kita harus menanyakan kepada analis dari laboratorium, hal-hal apa yang kita harus lakukan sebelum mengecek laboratorium ya.
persiapan untuk mengecek laboratorium. Nah, itu tadi yang dokter beritahu, mungkin bisa lebih jelasnya bisa tanyakan pada lab-lab setempat yang kita hendak periksakan ya. Darah kita untuk kita tahu oh darah saya normal nih ya. Jadi ini mungkin bagian yang kita harus lakukan untuk mencegah sebelum terjadi penyakit ya. Akhirnya kita selesai di seri ini. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti seri ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa lagi di seri vegetarian berikutnya. Dadah!